Selamat datang di video pembelajaran biologi pada materi Kingdom Virus. Bersama saya Nurmi Ari Seprihatin. Virus. Ketika kita mendengar kata virus, pasti yang terbayang dalam pikiran kita adalah suatu penyakit. Contohnya, ketika kita terserang flu atau influenza. Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus tersebut menyerang saluran pernapasan, khususnya kelenjar mukosa di dalam rongga hidung. Muncul pertanyaan, lalu apakah yang dimaksud dengan virus? Bagaimana ciri-ciri virus? Mengapa virus dapat menyebabkan suatu penyakit? Dan apakah terdapat virus yang menguntungkan manusia? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dari Kingdom Virus tersebut. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu memahami prinsip-prinsip makhluk hidup. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis virus, membedakan struktur virus, menjelaskan cara hidup dan peran virus dalam kehidupan. Pengertian virus. Virus merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel makhluk hidup. Virus bukan merupakan sel atau yang kita kenal dengan aseluler. Virus juga berukuran sangat renik. Di dalam sel inang, virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Adapun ciri-ciri dari virus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ukuran virus sangat kecil, berkisar antara 9 sampai 200 nanometer. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua, virus hanya memiliki satu jenis genetik, yaitu RNA saja atau DNA saja. Yang ketiga, berkembang biak pada sel hidup yang diwarisinya, yang kita kenal sebagai sel inang. Ciri yang keempat yaitu virus tidak dapat membelah diri dengan jumlah biner seperti halnya bakteri. Perbandingan ukuran virus. Virus memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada bakteri maupun sel eukariotik. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Bentuk tubuh virus. Virus juga memiliki bentuk tubuh yang beragam. Ada virus yang berbentuk bulat, ada virus yang berbentuk batang, ada virus yang seperti huruf T, dan ada virus yang memiliki bentuk tubuh polihidris. Sementara struktur tubuh virus antara lain sebagai berikut. Terdapat dua jenis virus. Yang pertama virus berselubung dan yang kedua virus kompleks. Kedua jenis virus ini memiliki struktur tubuh yang berbeda. Pada virus berselubung, struktur tubuhnya terdiri dari reseptor virus, materi genetik berupa DNA atau RNA saja, selubung protein atau yang kita kenal dengan kapsid, dan kapsul pada virus. Sementara pada virus kompleks memiliki bentuk tubuh yang lebih sempurna, yaitu dia memiliki kepala atau yang kita kenal dengan kapsid. Di dalam kepala virus terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Kemudian virus juga memiliki selubung ekor dan serabut ekor. Pengelompokan atau klasifikasi virus antara lain sebagai berikut. Karena virus tidak dapat berdiri sendiri atau hidup bebas di alam, maka virus membutuhkan inang sebagai tempat parasitnya, yaitu berupa bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Reproduksi virus atau yang kita kenal dengan replikasi virus. Terdapat dua cara reproduksi virus. Yang pertama daur litik dan yang kedua daur lisogenik. Untuk lebih jelasnya dapat ditonton melalui video pembelajaran berikut. Pada siklus lisogenik,
DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel induk dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel induk. Sedangkan pada daur litik, DNA virus langsung menghancurkan DNA sel induk. Pada daur lisogenik, bakteriofag menempel pada sel induk dengan menempel pada reseptor khusus pada permukaan selnya. Kemudian virus menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. DNA virus kemudian menempel pada bagian khusus pada kromosom sel induk. DNA virus ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA bakteri bereplikasi, provirus juga bereplikasi. Dan setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel induk dan memasuki siklus litik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian-bagian virus baru mulai terbentuk dan tersusun. Setelah itu, sel induk akan pecah dan melepaskan virus-virus baru. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme pada sel, bereplikasi, dan menghancurkan sel induk. Bakteriofag mengenali dan menempel pada reseptor khusus pada permukaan sel induk. Virus kemudian menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. Di dalam sel induk, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel induk. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel induk untuk bereplikasi. Memanfaatkan material di dalam sel, DNA virus membentuk bagian-bagian tubuh virus. Setelah terbentuk, bagian-bagian tubuh virus tersebut kemudian tersusun membentuk virus baru yang utuh. Sel induk kemudian pecah dan menyebarkan 100-200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Peran virus dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. Kebanyakan virus memang menyebabkan penyakit, namun ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, untuk memproduksi vaksin. Salah satu manfaat virus bagi manusia adalah digunakan untuk memproduksi vaksin yang dapat mencegah suatu penyakit. Vaksin adalah patogen yang telah dilemahkan toksinnya sehingga tidak berbahaya lagi. Para ahli membuat vaksin dengan cara melemahkan virus dari virus yang mati. Yang kedua yaitu memproduksi interferon. Interferon merupakan protein kecil yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Yang ketiga yaitu melemahkan bakteri. Baiklah, untuk mengetahui pemahaman saudara mengenai kingdom virus, jawablah latihan berikut. Yang pertama, virus tergolong ke dalam makhluk hidup karena. Yang kedua, berikut sifat yang tidak dimiliki oleh virus adalah. Yang ketiga, virus memiliki asam nukleat yang dilindungi oleh selubung protein yang disebut titik-titik. Yang keempat, sebutkan jenis virus yang memiliki DNA untai ganda. Yang kelima, virus influenza termasuk ke dalam kelompok virus titik-titik. Kesimpulan. Yang pertama, virus merupakan organisme subseluler karena ukurannya sangat kecil atau memiliki ukuran ultramikroskopis. Virus rata-rata mempunyai ukuran berkisar 10 nanometer sampai 300 nanometer.
Ukuran virus lebih kecil daripada bakteri yang terkecil. Yang kedua, struktur tubuh virus hanya terdiri atas bahan inti asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Bahan tersebut terbungkus di dalam suatu lapisan pelindung yang tersusun atas molekul protein yang disebut kapsid. Kapsid dapat berbentuk batang atau heliks, polihedral, atau bentuk yang lebih kompleks. Yang ketiga, cara reproduksi virus dikenal sebagai proliferasi. Tahapan yang dilakukan selama proliferasi adalah absorpsi atau fase penempelan pada sel inang, fase injeksi atau fase memasukkan asam nukleat, fase sintesis atau fase pembentukan, fase perakitan, dan fase lisis. Yang keempat, virus dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, antara lain untuk memproduksi vaksin, interferon, dan antitoksin.